Pada bulan Mei 1942, Jepang menduduki Hindia Belanda. Awalnya, Hugeng merasa lega dengan kedatangan Jepang, tapi kemudian militer Jepang menutup Red Soldier School. Hugeng kemudian kembali ke rumah pada bulan April. Ia menggunakan waktu luangnya untuk menjual telur dan buku sekolah bahasa Jepang berpergian dari satu kota ke kota lain, termasuk Pati dan Semarang bersama temannya Suharjo Surjobroto. Matahari mulai turun di ufuk barat, mewarnai langit sore dengan semburat jingga keemasan. Hugeng baru saja pulang menjual telur dan buku bahasa Jepang. Dengan pakaian yang sudah agak kusut dan tas yang menggantung di bahunya, ia berjalan cepat menuju rumah. Langkah kakinya terdengar di halaman depan. Sesekali, kakinya menginjak kerikil yang membuat suara kecil berderak. Sesampainya di rumah, Hugeng melihat sepeda motor besar terparkir rapi di halaman. Itu bukan sepeda motor yang biasa ada di rumah, dan jelas bukan milik ayahnya. Masalah kamu yang kemarin di pasar itu udah beres, oh? Beres, ting beres. Kalau ada masalah bilang saya aja ya. Siap. Ngomong salam pas ngelebu, Oma. Assalamualaikum ngapunten. Waalaikumsalam. Anakmu wis gede, so. Hugeng isi cilik mung awak sing gede. Umurku 1 tahun, Pak. Wes, ting. Aku ke belakang dulu ada urusan. Monggo, so. Ngobrol dulu sama anakku. Wes, Jojo. Kerasa udah gede banget. Loh, Geng. Kamu udah lulus sekolah ya? Iya, Rencanamu ke depannya jadi apa kamu? mungkin jadi hakim. Kok pengen jadi hakim? Kok Pak Dek milih jadi polisi? Mungkin Pak D ingin membantu banyak orang. Pak D lihat kepolisian tidak hanya menangkap penjahat, tapi membantu orang lain agar hidup damai dan tentram. Tapi jadi polisi itu susah bukan? Banyak tantangannya dan berbahaya. Kenapa tidak milih pekerjaan yang lain saja yang lebih mudah? Bener, Geng. Tantangannya banyak. Tapi Pak D percaya kalau kita ingin dunia lebih baik, kita harus siap melewati tantangan-tantangan itu. Terkadang tantangan-tantangan itu membuat kita lebih kuat dan membantu lebih banyak orang. Jadi hakim juga angel. Untuk mencapai cita-cita barunya ini, Hugeng mulai mendaftar di beberapa kursus dan sekolah kepolisian. Ia mendaftar di pendidikan Ajun Inspektur Polisi di Pekalongan, lalu mengikuti latihan kemiliteran Jepang yaitu Kotoket-Satsukai hingga sekolah tinggi di Sukabumi. Setelah lulus pada tahun 1944, ia ditugaskan di Kapolsek Jomplang, Semarang dengan menjabat sebagai Koto Kaisatsuka atau intelijen kepolisian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ugeng, kami membutuhkan seseorang seperti kamu di Angkatan Laut. Bagaimana kalau kamu ikut dengan kami bergabung di Angkatan Laut? Menjadi polisi adalah jalan hidup saya. Tapi ketika negara membutuhkan saya di Angkatan Laut, saya bersedia. Kamu akan membuat perbedaan besar di Angkatan Laut. Dedikasi kamu akan membuat perubahan besar di Angkatan Laut. Di tengah kesibukan tugasnya, Hugeng menerima undangan untuk menghadiri sebuah acara kehormatan. Di acara itu, ia tak menyangka akan bertemu kembali dengan Ating, sosok yang telah lama tak dilihatnya. Kini, Ating sudah jauh lebih tua, tapi tatapan matanya yang penuh keteguhan tetap sama. Masuknya Hugeng ke Angkatan Laut membawa ia bertemu dengan cinta sejatinya, yaitu Meriati Ruslanti, atau yang sering dipanggil Bu Mary. Keduanya memilih untuk melabuhkan cinta mereka pada tanggal 31 Oktober 1946. Selamat datang Pak Hugeng. Saya Ketua Panitia Penyambutan di sini. Silakan masuk Pak. Senang bisa menyambut Bapak dan keluarga di Belawan. Oh iya, satu lagi Pak. Semua kebutuhan Bapak dan keluarga Bapak selama di Medan sudah kami siapkan. Perabotan mewah dan satu unit rumah sudah kami siapkan untuk Bapak. Saya tidak tertarik dengan cara Anda untuk mempengaruhi saya. Anda salah besar. Hugeng dibuat kesal oleh para cukong yang masih berusaha menyuapnya. Rumah dinas Hugeng sudah dipenuhi dengan berbagai macam barang. Bawa kembali barang-barang Anda di rumah saya. Saya beri waktu 3 jam. Karena perintahnya tidak didengar oleh para cukong, ia akhirnya meminta anak buahnya untuk menyingkirkan seluruh barang-barang mewah itu dan hanya menyisakan barang dengan tulisan Inventaris Polri, yaitu tempat tidur dan rak handuk. Dari kejadian ini, mulailah tersebar bahwa Hugeng merupakan polisi yang tidak bisa ditembus. Selama bertugas di Medan, ia banyak menangani kasus perjudian yang sering menangkap basah kepolisian dan militer yang bekerja di belakang mafia. 19 Januari 1961, Hugeng dilantik menjadi Kepala Jawatan Imigrasi. Setelah dilantikannya, ia menjadi khawatir akan adanya oknum yang akan menyuap keluarganya. Untuk mengatasinya, Hugeng menyuruh istrinya menutup toko bunga yang mereka dirikan di garasi rumahnya. Bu, kan Bapak telah menjadi jawatan imigrasi, sebaiknya toko bunga Ibu tutup dulu. Apa hubungannya menjadi kepala jawatan imigrasi dengan toko bunga? Mengapa aku harus menutup toko bunga? Nanti yang berurusan dengan imigrasi akan memesan bunga di toko Ibu. Bapak tidak mau orang-orang memesan karena jabatan Bapak. Dengan ini saya angkat Hugeng Iman Santoso menjadi Menteri Iuran Negara. Dengan ini saya angkat Hugeng Iman Santoso menjadi Menteri Kabinet. Di tengah kondisi masyarakat yang resah akibat penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, Presiden Soeharto mengangkat Hugeng sebagai Kapolri menggantikan Sudjipto Jododihardjo. Dengan ini, saya mengangkat Hugeng Iman Santoso menjadi Kapolri. Tugas berat menanti anak Hugeng. Hugeng mengangguk dengan mantap.
menyadari tanggung jawab yang diembannya. Harapan dan tantangan terlihat dalam tatapannya. Di awal masa kepemimpinannya sebagai Kapolri, Hugeng menyadari bahwa reformasi besar-besaran sangat dibutuhkan di tubuh kepolisian. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan tekanan dari militer merusak reputasi lembaga yang seharusnya menjadi penjaga keadilan ini. Polisian tidak lagi bisa menjadi alat kekuasaan. Kita harus membebaskan diri dari intervensi angkatan bersenjata. Tugas kita adalah melindungi rakyat, bukan memperkaya diri sendiri. Selain itu, kita akan menerapkan kebijakan baru yang mungkin terdengar sederhana, namun sangat penting. Mulai sekarang, pengguna helm akan diwajibkan bagi setiap pengendara motor. Kita harus memprioritaskan keselamatan warga. Ini bukan sekadar aturan kecil, tapi langkah-langkah besar untuk melindungi nyawa. Saya mendukung penuh keberanian Anda dalam melakukan perubahan ini adalah apa yang kita butuhkan. Hugeng menghadapi tantangan besar dari dalam kepolisian. Kebijakan tegasnya melawan korupsi membuat beberapa perwira tinggi merasa terganggu. Suatu malam, Letnan Jenderal Sutoyo, sosok berpengaruh, mengetuk pintu kantor Hugeng membawa aura ketegangan. Masuk. Silakan dulu. Pak Hugeng, saya rasa ada beberapa kebijakan yang perlu kita bicarakan. Apa yang harus kita bicarakan? Saya dengar ada rencana untuk memisahkan polisi dari militer. Saya khawatir langkah ini terlalu cepat dan bisa memicu kericuhan dan ketidakstabilan. Saya mengerti kekhawatiran Anda, tapi reformasi ini bukan soal adaptasi pribadi, tapi tentang tanggung jawab kita kepada rakyat. Saya paham maksud Anda, tapi kita merasa perubahan ini terlalu beresiko. Jika kita takut pada perubahan, kita akan terjebak dalam kebusukan yang sama. Saya tidak akan mundur dari tanggung jawab saya untuk melakukan sesuatu yang benar. Sutoyo akhirnya mundur dari ruangan, meski dengan wajah yang sulit dibaca. Hugeng tahu bahwa ini bukan akhir dari tantangan, melainkan awal dari perlawanan yang lebih besar. Namun, baginya mundur bukan pilihan. Selama masih ada kesempatan untuk memperbaiki institusi ini, ia akan terus berjuang, meskipun harus menghadapi musuh dari dalam tubuh institusi yang ia cintai. Saudara-saudara, informasi semakin jelas. Akhir-akhir bulan ini banyak penyelundupan mobil mewah melewati Tanjung Priok secara ilegal. Kita harus bergerak cepat agar si pelaku tidak dapat menghancurkan barang bukti. Apakah kita sudah tahu siapa dalangnya, Pak? Tolong berkasnya. Untuk nama-nama sudah kita kantongi, tapi kita butuh bukti yang konkret. Setelah serangkaian penyelidikan yang mendalam, Polri akhirnya mendapatkan bukti konkret bahwa Robi Cahyadi dan gerombolannya terlibat dalam penyelundupan mobil mewah. Gerombolan ini menjalankan operasi ilegal yang terorganisir dengan baik di pelabuhan Tanjung Priok, menyelundupkan mobil-mobil mewah bernilai miliaran rupiah dari luar negeri. Jangan bergerak, kabar dari kepolisian, tangkap. Dalam penyelidikannya, Hugeng menemukan sebuah fakta mengenai Soeharto, dan dari sanalah hubungan mereka mulai menegang. Hugeng yang dianggap tegas tanpa pandang bulu,
ternyata mulai dianggap mempengaruhi kerja pemerintah yang dikenal sangat otoriter pada saat itu. Pak, saya dilecehin oleh oknum anak pejabat, Pak. Senyumnya mana senyumnya? Sugeng yang mendengar beritanya merasa tidak bisa tinggal diam, apalagi setelah ia mendengar bahwa yang terlibat dalam kasus ini adalah anak-anak dari pejabat. Meski hubungannya dengan Soeharto menegang, Sugeng tetap mengunjungi rumah Soeharto untuk mendapat izin menangani kasus ini. Pak Presiden, kedatangan saya ke sini untuk mendapatkan kejelasan atas pencopotan jabatan saya dan saya ingin mengetahui alasannya. Pencopotan jabatanmu di kepolisian bertujuan untuk peremajaan di Kepolisian Republik Indonesia. Apapun tugas yang Bapak berikan, saya siap asalkan ditugaskan di Indonesia. Tidak ada lagi tempat untuk dirimu di negeri ini kan. Mas, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mereka menawarkan jabatan di luar negeri. Kita tidak butuh itu. Bapak ingin pulang bersama keluarga dan hidup damai daripada kehilangan diri kita sendiri. Akhirnya, keputusan Sugeng adalah mengundurkan diri dari keanggotaan kepolisian. Tawaran untuk menjadi duta besar tidak ia terima dan memilih pensiun pada usia 49 tahun. Dengan berat hati, ia pulang ke rumah. Bu, maafkan Sugeng, tugas Sugeng sudah selesai. Sugeng tidak punya pekerjaan lagi. Geng, tidak apa-apa. Selama kamu menyelesaikan tugasmu dengan kejujuran, kita masih bisa makan dengan garam, Nak. Maafkan Bapak ya, karena tidak bisa menjadi suami yang terbaik dan tidak bisa membahagiakanmu. Maafkan Bapak ya. Sugeng, mantan Kapolri yang dikenal akan integritas, kejujuran, dan keberaniannya, merasakan beratnya tanggung jawab di pundaknya. Di hadapannya, sebuah dokumen berjudul Petisi 50 terhampar, berisi kecaman terhadap penggunaan Pancasila oleh Presiden Soeharto untuk menyerang dan mendiskreditkan lawan politiknya. Ia melirik wajah rekan-rekannya yang juga memiliki komitmen kuat terhadap keadilan dan kebenaran. Kita tidak bisa diam. Pancasila adalah milik rakyat, bukan alat untuk menakut-nakuti politik. Kita harus bersuara. Dengan tekad bulat, satu persatu mereka menandatangani petisi tersebut. Setiap tanda tangan yang tertuang menjadi simbol keberanian dan komitmen untuk menegakkan keadilan. Namun, Sugeng juga tahu langkah ini bukan tanpa risiko. Setelah semua tanda tangan dikumpulkan, suasana menjadi serius. Mereka tahu bahwa tindakan ini dapat berujung pada pengucilan dari kehidupan ekonomi dan politik. Apa yang kita lakukan akan mengubah segalanya, tetapi kita juga siap menghadapi konsekuensinya, bukan? Kita tidak bisa mundur. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi sejarah bagi generasi selanjutnya. Semakin bertambahnya usia, kesehatan Sugeng semakin memburuk dan pada akhirnya jatuh sakit karena stroke. Karena kondisi kesehatan yang semakin menurun, Sugeng berpesan kepada keluarganya. Ketika Bapak wafat,
Bapak tidak mau dimakamkan di makam Taman Pahlawan. Pak, kita mau kemana sih? Kenapa jauh-jauh ke Tonjong? Kita akan melihat tempat penting, nak. Tempat terakhir Papa dan Mamamu istirahat. Kenapa Bapak mau dimakamkan di Tonjong? Kenapa tidak di makam pahlawan saja? Kalau Bapak dimakamkan di sana, Mamamu tidak bisa berada di samping Papa. Karena Bapak yang berhak di sana. Tapi di sini, di tempat ini, Bapak bisa bersama Mamamu sampai nanti akhir waktu memisahkan kita. Bapak ingin suatu saat nanti, saat kalian berkunjung, kalian masih bisa melihat Bapak dan Mamamu bersama. Pak, nama Bapak kan 3 suku kata. Kenapa tanda tangan Bapak hanya Hugeng saja? Nama Bapak itu bukan sekedar nama, tapi 3 suku kata itu Hugeng Iman Santoso. Itu beban sekaligus harapan. Bapak tidak akan memakai nama itu sebelum Bapak iman Bapak benar-benar sentosa. Langit mendung, menyelimuti suasana pemakaman yang hening. Setelah 4 bulan berjuang melawan stroke, Hugeng akhirnya menghembuskan napas terakhirnya sesuai dengan keinginannya. Ia dimakamkan di Tonjong, Jawa Tengah, di sebelah istrinya, seperti yang telah lama ia rencanakan. Mulai hari ini, almarhum pantas menyandang 3 suku kata, Hugeng Iman Santoso. Alhamdulillah, telah kubuktikan bahwa imanku benar-benar sentosa. Ikuti saja karena muda jiwa remaja. Setiap sekata bersama-sama. Setiap sekata hadapi duka. Setiap sekata canda tawa. Masa lalu dan sekarang yang kita kenang di masa yang datang. Gue kece dari lahir, ya beginilah udah takdir. Ya, gitu. Mas, buru Mas. Sekali maju langsung. Pak, nama Bapak kan hanya 3 suku. Apa Jay? Gua barang-barang Anda. Maju lah dia. Poek dekat. Masalahmu yang kemarin di pasar udah beres, so. Beres. Kalau ada masalah bilang saya aja. Siap. Ngomong salam pengen lebu, Oma. Assalamualaikum, punten. Assalamualaikum. Iya bener, gimana? Jing. Serius ya Mas, serius. Jing. Kelas buru-buru berhasil. Jauh soalnya. Kamu akan sangat berharga di angkatan laut. Dedikasi kamu akan dedikasi. Ayo seruan spontan. Kalau masa hese, mana sih kerja bel? Mana senyum nah? Nggak teh.
Oh, jarang sih gitu. Masalahmu kemarin yang di pasar itu udah beres tuh. Beres. Kalau ada masalah itu bilang sama saya aja. Ngomong salam pas ngelbu, Oma. Assalamualaikum, ngapunten. Waalaikumsalam. Anakmu udah gede so. Hugeng isi cilik mengawak si gede. Umurku 21 tahun, Pak. Masalahmu yang kemarin udah beres. Ya, seri. Timur atuh dah. Masalahmu yang kemarin di pasar udah beres belum, so? Beres. Oh, ada masalah bilang saya aja. Ngomong salam pas ngelbu, Oma. Ngapunten, Pak. Assalamualaikum. La 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 min ya ma.